Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dari kelas M03 mata kuliah Kapita Selekta. Nah, di sini saya akan menganalisis 3 kasus yang sudah saya pelajari, yaitu saya mengambil kesehatan mental, teknologi dalam evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pendidikan karakter. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian dan pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Kondisi ini mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan berperilaku dalam menghadapi tekanan hidup. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan tantangan, bekerja secara produktif, dan menjalin hubungan sosial yang sehat. Nah, yang kedua yaitu permasalahan dalam kesehatan mental. Yang pertama ada contohnya seperti meningkatnya gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi menjadi semakin umum akibat tekanan hidup, lingkungan sosial, dan perubahan gaya hidup yang cepat. Contoh yang kedua yaitu stigma sosial. Banyak individu enggan mencari bantuan karena takut dikucilkan atau dianggap lemah. Kurangnya kesadaran dan edukasi. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya kesehatan mental, sehingga gejala awal sering diabaikan. Nah, berikutnya yaitu akses terbatas ke layanan kesehatan mental, seperti kurangnya tenaga profesional dan fasilitas kesehatan mental menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Nah, yang ketiga yaitu solusi dan pendekatan, seperti ada edukasi dan kampanye kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental melalui program pendidikan, seminar, dan media sosial. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental, seperti pemerintah dan sektor swasta perlu menyediakan lebih banyak fasilitas serta tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Yang ketiga yaitu mengurangi stigma. Nah, seperti masyarakat perlu didorong untuk terbuka dalam membicarakan kesehatan mental tanpa takut dihakimi, mengelola penggunaan teknologi seperti mendorong menggunakan media sosial secara sehat dan meningkatkan interaksi sosial di dunia nyata. Yang berikutnya yaitu membangun dukungan sosial, seperti keluarga, teman, dan komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu dengan masalah kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan individu dan masyarakat, meskipun banyak tantangan seperti stigma sosial dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Solusi seperti edukasi, peningkatan fasilitas, dan dukungan sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara mental. Nah, topik yang kedua yaitu teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu peran teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Teknologi telah mengubah cara evaluasi pembelajaran dengan menghadirkan metode yang lebih cepat, efisien, dan objektif. Alat seperti Learning Management System seperti LMS, Computer Based Testing seperti CBT, dan analisis data berbasis IA atau EA memungkinkan guru untuk mengukur pemahaman siswa dengan lebih akurat serta memberikan umpan balik secara real time. Nah, yang kedua yaitu manfaat teknologi dalam evaluasi. Yang pertama contohnya seperti efisiensi dan kemudahan akses, ujian daring dan kuis interaktif dapat dilakukan kapan saja, menghemat waktu dalam koreksi. Nah, contoh yang kedua yaitu objektivitas dan akurasi, seperti sistem otomatis mengurangi bias dalam penilaian. Contoh yang ketiga yaitu analisis data mendalam,
seperti IL dan Big Data dapat membantu menganalisis pola kesalahan siswa dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang lebih personal. Nah, yang ketiga yaitu tantangan dalam menggunakan teknologi, kesenjangan akses teknologi, seperti tidak semua siswa memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Kedua yaitu keamanan data. Nah, risiko kebocoran informasi pribadi dan akademik itu meningkat. Yang ketiga yaitu berpotensi mengurangi interaksi manusia. Seperti kurangnya keterlibatan guru dalam evaluasi dapat mengurangi aspek bimbingan personal dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kemungkinan kecurangan dalam evaluasi berbasis teknologi. Ada tantangan dalam memastikan kejujuran siswa saat ujian daring. Nah, yang keempat yaitu solusi dan pendekatan, seperti mengombinasikan metode digital dan konvensional. Contohnya berbasis teknologi tanpa menghilangkan peran asesmen langsung dari guru. Yang kedua yaitu meningkatkan infrastruktur digital. Contohnya seperti sekolah dan pemerintah harus memastikan akses teknologi yang merata bagi semua siswa. Ketiga yaitu penggunaan IAL atau AL dan keamanan siber. Nah, memanfaatkan teknologi deteksi kecurangan dan sistem enkripsi untuk menjaga integritas ujian daring. Ya, selanjutnya yaitu pendekatan humanis dalam evaluasi. Nah, teknologi harus tetap digunakan sebagai alat bantu, bukan menggantikan peran guru dan memberikan bimbingan dan umpan balik. Jadi, teknologi dalam evaluasi pembelajaran membawa perubahan positif dalam efektivitas dan efisiensi penilaian. Namun, tantangan seperti akses yang tidak merata, keamanan data, dan berkurangnya interaksi manusia perlu diatasi dengan integrasi strategi yang tepat agar evaluasi tetap adil dan berkualitas. Nah, kita masuk ke topik yang terakhir yaitu topik ketiga tentang pendidikan karakter. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian positif dalam diri siswa. Ini penting agar mereka tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga sikap yang baik dalam kehidupan sosial dan profesional. Yang kedua yaitu permasalahan dalam pendidikan karakter. Contohnya seperti kurangnya keteladanan. Nah, siswa sering kali meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Jika guru, orang tua, atau tokoh masyarakat tidak menunjukkan contoh yang baik, maka nilai karakter sulit tertanam. Contoh yang kedua yaitu pengaruh media sosial dan teknologi. Seperti informasi yang mudah diakses bisa berdampak positif, tetapi juga berisiko membentuk karakter negatif jika tidak disaring dengan baik. Contoh yang ketiga yaitu kurangnya integrasi dalam kurikulum, seperti pendidikan karakter yang seringkali hanya dianggap sebagai materi tambahan, bukan bagian inti dari pembelajaran. Contoh selanjutnya yaitu lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti lingkungan sekitar siswa cenderung permisif terhadap tindakan negatif, maka upaya pendidikan karakter sekolah bisa kurang efektif. Nah, yang ketiga yaitu solusi dan pendekatan. Contohnya seperti keteladanan dan pembiasaan. Seperti guru, orang tua, dan pemimpin masyarakat harus menjadi contoh nyata dalam bersikap dan bertindak.
kedua yaitu integrasi dalam kurikulum. Pendidikan karakter harus diinternalisasi dalam semua mata pembelajaran, bukan hanya dalam pembelajaran agama atau kewarganegaraan saja. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi secara positif, seperti menggunakan media sosial, video edukatif, dan platform pembelajaran digital untuk menanamkan nilai-nilai karakter dengan cara yang menarik. Selanjutnya yaitu kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contohnya pendidikan karakter tidak bisa hanya dilakukan di sekolah saja, tapi perlu kerjasama dengan keluarga dan lingkungan sekitar agar konsisten diterapkan. Jadi, pendidikan karakter adalah aspek krusial dalam pembentukan individu yang berkualitas. Meskipun ada tantangan seperti kurangnya keteladanan dan pengaruh negatif media. Solusi seperti pembiasaan, integrasi dalam kurikulum, dan kerjasama berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitasnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.